Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kepemimpinan Kristus. Senin edisi Kitab Kejadian bersama dengan saya, Fani Paendong. Kejadian 36 ayat 20 sampai 43. Inilah anak-anak Seir orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Dision, Ezer, Disian. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal: Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dision, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dision, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Javan, dan Akan. Inilah anak-anak Disian, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dision, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Disian. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zera dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husiam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husiam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samlah dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlah mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu, dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Elah, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau,
bapak orang Edom. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, renungan hari ini mengajarkan kita setiap kehidupan itu ada batas waktunya. Apapun itu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu sejatinya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus paham seluruh kepunyaan kita saat ini yang sifatnya sementara daripada Allah, itu statusnya adalah saya dan saudara sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Ada amin? So, demikian juga kedudukan atau jabatan itu ada waktunya untuk diserahkan kepada generasi selanjutnya. Demikian juga di dalam keluarga itu penting sekali untuk melatih, menanamkan kepercayaan akan sebuah responsibility atau sebuah tanggung jawab. Kita harus bisa mempercayakan kepada setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak kita yang masih mungkin usianya sangat kecil. Tanggung jawab itu sudah diberikan, melatih dan mendidik generasi sejak dini. Lahirkanlah keturunan yang berkarakter pemimpin Kristus, supaya apapun yang dipercayakan dan dikerjakannya hanya untuk kemuliaan dan kepentingan kerajaan Allah, sehingga kelak satu hari nanti lahir pemimpin-pemimpin berkarakter Kristus, sehingga yang dibangun adalah kepentingan bersama. Saya percaya setiap keluarga tentunya menginginkan generasi-generasi yang dilahirkannya adalah generasi-generasi yang bukan saja berhasil, tapi generasi-generasi yang hidup takut, hormat, dan taat kepada Kristus. Mulai sejak dini hal tersebut harus dapat dilatih, ditabur, diulang-ulang pengajaran itu. Karena begitu besarnya tantangan, godaan di tengah-tengah kecanggihan dunia hari-hari ini. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah tahu tentang kecanggihan daripada metaverse. Mari persiapkan setiap generasi kita, bahkan hidup kita sendiri, untuk tetap memiliki karakter Kristus di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Amin. Amin.